Kisah horor yang akan kuceritakan malam ini terjadi di sebuah kuil di Provinsi Phuket. Kejadian ini sudah sangat lama berlalu, sekitar 15 tahun yang lalu. Cerita ini dialami oleh seorang senior yang kemudian menceritakannya kembali. Dan harus kuakui, cerita ini sangat menyeramkan. Bagi siapapun yang suka mendengar cerita tentang kuil atau jalanan di pedesaan, kalian tidak boleh melewatkan cerita ini sama sekali. Tetapi sebelum kita mulai, jika memungkinkan, aku sarankan kalian untuk mematikan lampu untuk menciptakan suasana, lalu coba pejamkan mata dan bayangkan ceritanya saat aku mulai bercerita. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2500, sekitar 15 tahun yang lalu. Ada seorang senior bernama Nob. Rumah Nob berada di Phuket. Di sanalah ayah dan ibunya tinggal, tetapi Nob sendiri berkuliah di Bangkok. Setelah Nob lulus dari universitas, keluarganya, terutama ibunya, sangat bahagia. Ibunya pun ingin menjadi sponsor utama untuk menyelenggarakan upacara persembahan Katina di sebuah kuil. Kuil yang dipilih ini berada di distrik yang berbeda dari rumah mereka. Alasan keluarganya memilih kuil ini adalah karena ibunya melihat bahwa kuil ini sudah tua, tidak banyak orang yang tahu, dan jarang sekali ada yang datang untuk berdonasi. Jadi, ibunya ingin memberikan persembahan besar untuk kuil ini. Nah, pada hari kejadian, ibunya berkata kepada Nob, "Nob, tolong belikan lilin pansa dan antarkan ke kuil untuk ibu ya, Nak." Hari itu, Nob pun pergi ke toko perlengkapan upacara keagamaan untuk membeli lilin pansa. Tetapi sesampainya di sana, pemilik toko mengatakan bahwa lilin pansa yang besar sudah habis. Jika ingin, harus dipesan dulu dan baru akan tiba sore hari. Nob tidak punya pilihan lain, jadi ia berkata kepada pemilik toko, "Baiklah, saya pesan 2 batang, nanti sore saya ambil." Ternyata, pada hari itu, lilin yang dipesan baru bisa diambil bukan pada sore hari, melainkan pukul 8 malam. Karena Nob sudah membayarnya, semalam apapun ia tetap harus mengambilnya. Saat akan pergi mengambil lilin dan mengantarkannya ke kuil, Nob mengajak seorang temannya. Temannya ini bernama Ek. Saat mereka akan berangkat ke kuil, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Saat itu, Nob sendiri tidak tahu bagaimana cara menuju kuil tersebut karena ia belum pernah ke sana sebelumnya. Satu-satunya penunjuk jalan yang ia miliki adalah peta yang digambar oleh ibunya. Di peta itu tertulis untuk terus saja mengikuti jalan utama. Setelah berkendara beberapa kilometer, akan ada sebuah persimpangan besar, sebuah perempatan. Jika melihat perempatan itu, belok kiri dan terus lurus, kuilnya akan berada di sisi kiri jalan. Saat itu, karena Nob belum pernah ke sana, ia hanya bisa mencoba mengemudi mengikuti jalan. Harus kuakui, jalanan di provinsi, di pedesaan pada zaman dulu, sangat gelap. Lampu jalan kadang mati, kadang menyala. Singkatnya, jalannya tidak terang dan tidak terlalu aman. Nah, setelah berkendara beberapa saat, ia merasa, "Hei, rasanya kita sudah menyetir cukup lama. Tapi kenapa belum juga sampai di perempatan besar tempat kita harus berbelok kiri?" No pun mencoba memperlambat laju mobilnya dan menepi di sisi kiri jalan, menyalakan lampu hazard. Di jalanan yang gelap gulita itu, hanya lampu depan mobil Nob yang masih menyala dan cukup menerangi jalan. Setelah menepi, Nob menoleh ke temannya dan bertanya, rasanya aku sudah menyetir lama sekali. Tapi kenapa kita belum sampai di perempatan besar yang harus kita beloki ya?" Temannya yang bernama Ek mencoba membantu melihat peta. Mereka menyalakan lampu di dalam mobil dan mencoba mencari tahu posisi mereka saat itu. Tetapi mereka tetap tidak tahu ada di mana karena di pinggir jalan sangat gelap dan tidak terlihat apa-apa. Mereka tidak tahu apakah sudah dekat atau sudah terlewat. Temannya yang bernama Ek kemudian berkata, "Nob, begini saja, coba kamu jalan lurus dulu. Kalau kamu lihat ada rumah orang atau siapapun di sekitar sini, coba berhenti dan tanya, apa kuil ini masih jauh atau kita sudah melewatinya?" Saat itu, Nob melakukan apa yang disarankan temannya, yaitu mengemudi lurus ke depan. Tapi dalam hatinya,
Ia sedikit ragu. Apa benar ada rumah orang di sekitar sini? Karena di sepanjang jalan yang ia lewati, kedua sisinya hanya ada hutan dan sawah. Ia tidak melihat satupun rumah. Tetapi setelah melanjutkan perjalanan tidak lama, bahkan tidak sampai 1 menit, di pinggir jalan sebelah kiri, ia melihat ada sebuah peneduh seperti halte bus. Di area itu, ada lampu jalan yang menyinarinya, jadi cukup terlihat terang meski tidak benderang. Yang Nob lihat di bawah peneduh itu adalah seorang pria sedang berdiri. Saat mobil mendekat, ia bisa melihat bahwa pria itu adalah seorang paman yang sudah berumur, mungkin sekitar 40,50 tahun. Ia mengenakan celana nelayan berwarna hitam dan tidak memakai baju. Melihat ada orang, Nob pun menghentikan mobilnya dan bertanya pada paman itu. "Permisi pak, maaf mengganggu, saya mau tanya jalan." "Kuil ini, apa saya sudah melewatinya atau belum ya?" Paman itu menjawab, "Oh, anak muda, belum sampai kok, masih jauh, sekitar 10 kilometer lagi. Terus saja ikuti jalan ini, tapi jalannya akan gelap dan sepi. Hati-hati ya menyetirnya." Mendengar itu, Nob merasa lega karena ternyata belum terlewat. Nob pun berkata kepada paman itu, "Terima kasih banyak, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya bisa celaka. Mungkin saya sudah putar balik karena mengira sudah terlewat." Setelah bertanya, Nob menutup kaca jendela mobilnya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi tiba-tiba paman itu mendekat ke jendela dan meletakkan tangannya di kaca. Ia lalu berkata, "Nak, nanti kalau kamu menyetir, jalannya gelap. Kalau kamu lihat apapun, jangan menyapa. Lihat apapun, jangan berhenti." Mendengar paman itu berkata begitu, Nob tidak membalas apa-apa, hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian, ia menutup kaca jendelanya dan melanjutkan perjalanan. Temannya Ek yang duduk di sebelahnya berkata, "Sialan, paman itu bisa saja bercanda. Mungkin dia lihat kita berdua, jadi mau menakut-nakuti anak muda." Nob membalas, "Sudahlah, dengarkan saja kata-katanya. Mungkin dia berniat baik pada kita. Toh, jalan di depan memang sepi. Kalau kamu lihat apa-apa, ya sudah, jangan menyapa saja." Nah, setelah mereka berkendara sekitar 3 kilometer, kondisi jalan mulai berubah. Dari jalan aspal menjadi jalan tanah berbatu. Karena itu, mobil tidak bisa melaju kencang, mereka hanya bisa berjalan pelan-pelan. Sekitar 200 meter di depan, ada sebuah jembatan yang melintasi kanal. Saat Nob mengemudi, ia melihat dari kejauhan seperti ada seseorang yang sedang berjalan menuruni jembatan. Saat mobil semakin dekat, ia bisa melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita yang juga sudah berumur sekitar 40,50 tahun. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia tahu itu seorang wanita yang mengenakan kain sarung di dada, membawa sebuah gayung dan keranjang anyaman, sedang berjalan menuruni jembatan. Saat itu, Nob tidak berpikir macam-macam. Ia berpikir bahwa wanita yang dilihatnya mungkin adalah warga sekitar. Mungkin bibi itu baru saja mandi di tepi kanal, dan setelah selesai, ia berjalan melintasi jembatan untuk pulang. Jadi, saat itu Nob belum berpikir aneh-aneh. Tetapi setelah mobil melewati bibi itu, tidak sampai 5 detik, sebuah pertanyaan muncul di kepala Nob. Memangnya ada warga yang mandi jam segini? Saat itu sudah lewat jam 9, hampir jam 10 malam. Begitu terpikirkan hal itu, Nob langsung melihat ke kaca spion. Ternyata, bibi yang baru saja mereka lewati tidak sampai 5 detik yang lalu telah menghilang entah kemana. Tidak mungkin ia bisa menghilang secepat itu. Satu-satunya cara adalah jika ia melompat dari jembatan. Saat itu, Nob merasa aneh. Tapi ia belum berpikir terlalu jauh dan terus mengemudi. Nah, setelah melewati titik itu, saat menuruni jembatan, ia melihat di depan, di pinggir jalan, ada seorang wanita sedang berjalan. Awalnya masih agak gelap,
jadi belum terlihat jelas atau teramati dengan saksama. Tetapi saat mobil semakin dekat dengan wanita ini, Nob bisa melihat dengan sangat jelas bahwa wanita itu mengenakan kemben, membawa gayung, dan keranjang anyaman, berjalan berlawanan arah dengan mobilnya. Saat itu, Nob sangat terkejut karena ia tahu bahwa ini adalah orang yang sama dengan yang ia lihat tadi. Temannya Ek yang duduk di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Hei Nob, lihat itu, ada wanita pakai kemben." Saat itu, Nob langsung menoleh dan membentak temannya. "Hei, Ek, kenapa kamu bicara? Apa kamu tidak ingat apa yang dikatakan paman tadi? Kalau lihat apapun jangan menyapa." Temannya Ek membalas, "Ayolah, kenapa kamu takut?" Yang kita lihat tadi kan warga sekitar sini. Tetapi dalam hati Nob saat itu, ia tahu pasti bahwa wanita berkemben yang dilihatnya itu bukanlah manusia. Karena penampilan, bentuk tubuh, dan wajahnya semuanya sama persis dengan yang ia lihat saat mobil menaiki jembatan tadi. Dan sekarang setelah turun dari jembatan, ia melihatnya lagi. Tapi saat itu ia berpikir bahwa temannya, saat naik jembatan tadi belum melihatnya. Begitu turun dari jembatan, temannya baru melihat, makanya ia menyapa. Karena Nob mulai merasa aneh dan takut, ia yakin bahwa wanita ini bukan manusia. Nob pun langsung menginjak gas mobilnya agar bisa sampai ke kuil itu secepat mungkin. Meskipun jalannya tanah berbatu, ia tidak peduli lagi. Ia terus melaju. Tetapi setelah mereka berkendara tidak sampai 100 meter, mungkin sekitar 50 meter di depan, baik Nob maupun temannya, melihat hal yang sama. Di pinggir jalan sebelah kiri, ada seorang wanita sedang berjalan berlawanan arah dengan mobil mereka. Saat mobil semakin dekat, mereka bisa melihat bahwa wanita itu mengenakan kemben, membawa gayung, dan keranjang anyaman akan berjalan melewati mobil mereka. Saat keduanya melihat itu, mereka terkejut dan berteriak, "Hah!" bersamaan. Saat itu, Nob sendiri tidak terlalu panik. Tetapi temannya Ek yang duduk di sebelahnya sepertinya terkejut hingga kehilangan akal sehatnya. Ia terus berkata, "Nob, kamu lihat tidak? Nob, kamu lihat yang sama denganku tidak? Kamu lihat wanita itu berjalan melewati kita 2 kali kan?" Saat itu Nob berkata, tenang dulu, sadar dulu. Mungkin kita salah lihat." Saat itu Nob mencoba menenangkan dan menyadarkan temannya. Tapi ia sendiri tahu bahwa sebenarnya wanita itu bukanlah manusia. Karena Nob sudah melihatnya 3 kali. Sedangkan temannya, Ek, baru melihatnya 2 kali. Saat itu, Nob mencoba menjaga kesadarannya dan terus mengemudi hingga akhirnya sampai di depan kuil. Saat mobil tiba di depan kuil, Nob sampai berucap, "Wow, karena kondisi kuil itu benar-benar tua dan kumuh." Kuil itu kecil, hampir tidak ada lampu sama sekali. Pondok biksu terbuat dari kayu, wiharanya juga wihara tua, dindingnya terbuat dari bata yang sudah retak dan hancur. Secara keseluruhan, kuil itu sangat tua dan kecil. Saat itu, Nob berpikir, "Wah, keluargaku hebat juga bisa menemukan kuil seperti ini," karena dalam hatinya ia tidak menyangka akan setua ini. Setelah membelokkan mobil masuk ke area kuil, ada sebuah pondok biksu yang lampunya masih menyala. Saat mobil masuk, sepertinya biksu kepala mendengar suara mobil. Beliau membuka pintu pondoknya untuk melihat. Nob dan temannya memberi hormat pada biksu kepala. Biksu itu berkata, "Oh, kenapa kalian datang selarut ini? Aku tahu akan ada yang mengantar lilin, tapi tidak kusangka akan selarut ini." Saat itu, Nob dan temannya, keduanya berdiri gemetaran ketakutan di depan biksu kepala. Tetapi karena penasaran, Nob memberanikan diri bertanya pada biksu itu, "Biksu, boleh saya bertanya sesuatu?" Tetapi Nob belum sempat mengucapkan apa-apa, biksu itu sudah berkata, "Kalian bertemu dengannya kan? Tidak usah bicara dulu. Naik ke pondok dulu, nanti baru kita bicara."
Biksu itu memotong pembicaraan mereka seolah-olah beliau tahu apa yang telah mereka berdua alami. Nah, setelah naik ke pondok, biksu itu berkata, "Sudah, tenanglah. Coba ceritakan apa yang kalian alami." No pun menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada biksu itu. Setelah biksu itu selesai mendengarkan, beliau tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan berkata, "Sudah ada yang memperingatkan kan?" Tapi tidak didengarkan. Setelah itu, biksu bertanya, "Lalu, apa kalian takut? Kalau aku menunjukkan sesuatu pada kalian, apa kalian akan takut?" Kalau ditanya apakah takut, Nob tentu saja takut. Tetapi jika tidak melihatnya, pasti akan terus penasaran kan tentang apa itu. Karena rasa ingin tahu, Nob bertanya pada biksu itu, "Biksu mau menunjukkan apa pada saya?" Kemudian biksu itu bangkit, mengambil senter, dan berjalan mendahului mereka. Beliau berkata, "Ikut aku. Jaga kesadaran kalian baik-baik ya." Nob dan temannya ragu-ragu antara berani dan takut, tetapi tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka bangkit mengikuti biksu itu. Biksu itu membawa mereka turun dari pondok dan menuju ke dinding kuil. Nah, saat berjalan ke area dinding kuil, di sana sangat gelap karena seperti yang kubilang, di dalam kuil hampir tidak ada lampu. Biksu itu menyalakan senternya dan menyorotkannya ke arah dinding. Ternyata yang terlihat di dinding kuil itu adalah foto-foto orang meninggal. Aku rasa teman-teman semua pernah melihat dan bisa membayangkannya. Itu adalah foto abu jenazah dengan tanggal lahir dan tanggal kematian tertulis ditempel di dinding kuil. Ada dupa, ada sesajen, tetapi saat itu sesajen dan karangan bunganya sudah kering, layu, dan menghitam. Nah, saat biksu itu menyorotkan senternya ke dinding kuil, cahayanya tepat mengenai sebuah foto seorang wanita. Biksu itu bertanya, "Bagaimana? Wajahnya tidak asing kan?" Begitu Nob dan temannya melihat foto itu, mereka merinding, lutut mereka lemas, dan mereka jatuh terduduk di tanah. Karena Nob sendiri ingat betul bahwa wanita yang mengenakan kemben, membawa gayung dan keranjang, yang berjalan melewati mobilnya 3 kali adalah orang yang sama dengan yang ia lihat di foto itu. Saat biksu melihat Nob terkejut dan jatuh terduduk, beliau berkata, "Tidak usah takut umat, tidak usah takut. Bukan hanya kalian yang pertama kali mengalaminya. Siapapun yang mengemudi melewati jalan ini, mereka semua juga mengalaminya. Bibi ini tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya menampakkan diri saja. Mungkin dia datang untuk meminta pahala. Besok pagi, kalian berikan saja pahala untuknya." Tetapi saat itu, biksu itu berkata, "Umat, jaga kesadaran kalian baik-baik ya." Lalu beliau menyorotkan senternya ke foto di sebelahnya. Beliau bertanya, "Lalu orang ini, apa kalian pernah melihatnya juga?" Saat Nob dan temannya menoleh mengikuti arah cahaya senter, keduanya harus terkejut untuk kedua kalinya. Karena foto yang mereka lihat saat itu adalah foto paman yang Nob tanyai jalan sebelum sampai ke kuil. Itu berarti orang-orang yang Nob temui bukanlah manusia, melainkan hantu keduanya. Saat itu, Nob tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kakinya gemetar, tubuhnya gemetar karena ia sangat ketakutan. Ia tidak bisa mengemudi pulang, jadi ia meminta izin pada biksu untuk menginap di kuil dulu. Besok pagi baru ia akan pulang. Nah, saat mereka naik kembali ke pondok, Nob yang penasaran dan ingin tahu, bertanya pada biksu tentang apa yang telah ia alami. Biksu itu pun menceritakan, "Yang kalian alami itu bukan hanya kalian yang pernah mengalaminya. Sopir truk tebu, sopir truk di malam hari, siapapun yang melewati jalan ini, sebagian besar pasti akan mengalaminya." Orang yang Nob temui adalah sepasang paman dan bibi kan? Keduanya dulu adalah sepasang kekasih. Tetapi si bibi meninggal lebih dulu dari si paman, sekitar 10 tahun lebih. Saat ini, si paman meninggal pada usia 50 tahun. Tetapi istrinya sudah meninggal sejak usia 40 tahun. Penyebab kematian si bibi adalah karena rumahnya berada di tepi kanal. Dan orang-orang desa zaman dulu, orang-orang kuno, mereka suka mandi di sekitar kanal di depan rumah mereka sendiri. Orang dewasa mandi,
Anak-anak kecil bermain air seperti biasa. Nah, pada hari kejadian yang menimpa si Bibi, hari itu ia sedang mandi di depan rumah seperti biasa. Tapi kemudian cucu perempuannya yang masih kecil, sekitar 4,5 tahun, usia yang sedang aktif-aktifnya, saat si Bibi sedang mandi, ia membawa cucunya untuk mandi dan bermain air juga. Nah, karena masih anak-anak, ia tidak tahu apa-apa. Ia melihat ada kucing berlari di pinggir jalan. Anak kecil ini pun berlari mengejar kucing itu. Ternyata saat itu ada truk tebu yang melaju kencang. Begitu si Bibi melihatnya, karena khawatir pada cucunya, ia berlari untuk menarik lengan cucunya, menariknya masuk. Sementara si Bibi sendiri kehilangan keseimbangan, jatuh dan ditabrak oleh truk 10 roda itu hingga terpental. Tubuh si Bibi terpental hampir 100 meter. Beruntung truk itu tidak melindasnya lagi. Kalau tidak, pasti sudah hancur. Tapi meskipun begitu, si Bibi meninggal di tempat. Sedangkan paman yang Nop lihat, paman itu adalah suami si Bibi. Tetapi si paman meninggal karena sakit, bukan karena kecelakaan seperti si Bibi. Setelah si paman meninggal, warga sekitar sering melihat paman ini berdiri di peneduh itu secara rutin. Ia akan melambaikan tangan memanggil mobil, mengatakan bahwa jalan di depan sepi dan gelap, jadi harus hati-hati mengemudi. Kalau mengemudi lalu melihat atau bertemu sesuatu, jangan berhenti, jangan menyapa, terus saja jalan, tidak usah peduli. Karena setiap kali ada truk 10 roda atau truk tebu yang melewati jalan ini di malam hari, semua orang akan melihat Bibi ini mengenakan kemben, membawa gayung dan keranjang anyaman, berjalan bolak-balik. Ketika mereka melihat hal ini berulang kali, mereka menjadi panik. Beberapa orang kehilangan akal sehatnya dan lain-lain, sehingga sering terjadi kecelakaan. Karena si paman adalah suaminya, ia khawatir pada banyak orang yang harus mengemudi di malam hari. Dengan niat baik, ia datang untuk menghadang dan menunggu orang-orang yang akan melewati jalan ini. Mengatakan, kalau bertemu sesuatu, melihat sesuatu, jangan disapa ya, karena akan terjadi kecelakaan. Tetapi si paman tidak pernah mengatakan apa yang akan mereka temui atau lihat di depan. Meskipun keduanya sudah meninggal, si paman masih memiliki niat baik untuk datang memberitahu, melambaikan tangan pada mobil, memberitahu orang-orang yang akan melewati jalan ini untuk mengemudi dengan baik dan hati-hati. Kita juga tidak bisa menyalahkan si Bibi, karena kematiannya adalah kematian yang tidak wajar. Jadi, ia harus terus-menerus melakukan hal yang sama berulang kali seperti ini selamanya. Lagi pula, ia tidak bermaksud menakut-nakuti atau membuat siapapun melihat atau takut. Karena si paman khawatir pada orang-orang yang harus mengemudi melewati jalan ini, ia datang lebih dulu untuk memberhentikan mobil, untuk mengingatkan orang-orang yang akan mengemudi agar jika bertemu sesuatu, jangan menyapa, terus saja jalan, tidak usah peduli. Tindakannya adalah karena niat baik, ia benar-benar berniat baik, bukan untuk menakut-nakuti sama sekali. Nah, setelah Nop mengetahui seluruh cerita tentang paman dan bibi itu, ia tidak bisa marah lagi. Dari yang tadinya takut, berubah menjadi kasihan dan bersimpati. Keesokan paginya, Nop melakukan kebajikan untuk kedua arwah tersebut, yaitu arwah paman dan bibi. Dan tentu saja, kebajikan besar yang akan dilakukan keluarganya, yaitu persembahan katina. Pahala besar kali ini juga Nop persembahkan untuk kedua arwah paman dan bibi. Itulah keseluruhan ceritanya. Kejadian ini terjadi di sebuah jalan di Provinsi Phuket. Harus kuakui, cerita ini menyeramkan, sangat menyeramkan. Tetapi setelah mendengar tentang kematian paman dan bibi itu, menurutku ceritanya menjadi sangat menyedihkan. Karena kematian si bibi terjadi karena kecelakaan. Tidak ada yang menyangka itu akan terjadi. Dan si bibi sendiri tidak bermaksud menakut-nakuti siapapun. Ia hanya melakukan rutinitasnya yang sama berulang kali seperti ini secara rutin. Sedangkan si paman
sangat baik hati. Ia takut orang-orang yang mengemudi akan mengalami kecelakaan, karena bagaimanapun juga mereka pasti akan bertemu dengan istrinya. Karena banyak orang yang melewati jalan ini pasti akan bertemu dengan si bibi secara rutin. Si paman akan datang untuk menghadang dan memberitahu, "Nak, kalau kamu mengemudi dan bertemu sesuatu, tidak usah melambai, tidak usah menyapa, tidak usah berhenti ya. Terus saja jalan, tidak usah peduli." Akhirnya, semua alasan terungkap bahwa si paman takut orang yang mengemudi dan bertemu dengan si bibi akan terkejut dan mengalami kecelakaan. Kisah ini memang menyeramkan, tetapi juga menyedihkan dan patut disimpati.